Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir. Baik, Ibu akan panggil satu-satu terlebih dahulu ya. Andes, hadir. Denisa, hadir. Edis, hadir. Tirta. Oke. Baik. Hari ini masih semangat ya? Masih. Oke, langsung saja kalian buka buku kalian masing-masing mengenai bab fungsi kuadrat. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 2 siswa, di mana nanti Ibu akan memberikan sebuah soal. Silakan dikerjakan dengan satu kelompoknya. Cari solusi dari permasalahan yang sudah Ibu kasih. Kemudian nanti Ibu meminta perwakilan daripada kalian untuk maju ke depan, menuliskan jawaban kalian di papan dan menjelaskan kepada teman-teman. Oke, sampai sini paham? Ya, baik. Kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai persamaan kuadrat, kemudian cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Apa masih ada yang ingat bentuk dari persamaan kuadrat? Saya Bu. Ya, Pak. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A dan B sama dengan koefisien dan C konstanta. Iya, tepuk tangan. Karena masih ingat. Kemarin juga sudah mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Masih ingat ya, ada berapa? Apa? Ayo. Saya pemfaktoran. Iya, pemfaktoran. Yang kedua? Melengkapkan kuadrat sempurna. Iya, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga apa? Rumus ABC. Iya, rumus ABC. Masih ingat ya? Masih. Sebelum kita memulai pelajaran atau materi mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat, di sini Ibu mempunyai satu ice breaking. Nah, satu ice breaking ini berupa lagu, di mana kalian nanti ada kaitannya, lagunya ada kaitannya dengan materi yang saat ini. Oke, semangat ya. Oke, Ibu dulu, baru kalian nanti menirukan. Oke? Lagunya seperti ini. Langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah 1 tentukan titik potong sumbu X sumbu Y. Langkah 2 sumbu simetri. Langkah 3 tentukan titik ekstrim X, B, Y, P. Langkah 4 hubungkan semua titik, tarik garis, terbentuklah sebuah grafik fungsi kuadrat. Harus semangat seperti itu, oke? Oke. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah 1 tentukan titik potong sumbu X sumbu Y. Langkah 2 sumbu simetri. Langkah 3 tentukan titik ekstrim. Langkah 4 hubungkan semua titik, tarik garis, terbentuklah sebuah grafik fungsi kuadrat. Makin semangat ya hari ini ya. Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada 4 langkah sesuai lagu yang tadi ya. Langkah 1 yaitu kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, terhadap sumbu X dengan syaratnya yaitu Y sama dengan 0. Di mana dari fungsi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y, maka setiap variabel Y kita ganti dengan 0. Sehingga AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Masih ingat ya cara memfaktorkan dari bentuk AX kuadrat plus BX plus C, yaitu
AX plus M dikali AX plus N dibagi A, di mana M ditambah N sama dengan B dan M dikali N sama dengan AC. Nah, di sini M dan N ini adalah dua bilangan. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah B, yaitu koefisien dari X. Dan jika dikalikan, hasilnya adalah AC, yaitu A, koefisien dari X kuadrat, dan C adalah konstanta. Jadi, nanti dapat diketahui akar-akarnya yaitu X1 dan X2. Sehingga nanti titik potongnya menjadi X1, Y. Y-nya tadi kan 0 ya. Dan X2, Y-nya tadi 0. Nah, jadi ini adalah titik potong dari sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Kalau tadi syaratnya Y sama dengan 0, sekarang X sama dengan 0. Di mana bentuk daripada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y. Nah, setiap variabel dari X ini kita ganti dengan 0. Sehingga A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan Y. Sehingga C sama dengan Y. Nah, dari sini dapat kita ketahui titik potong terhadap sumbu Y-nya menjadi X, Y, di mana X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah C. Nah, ini adalah titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menentukan sumbu simetri, di mana cara mencari sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Nah, ini adalah rumus untuk mencari sumbu simetri. Langkah ketiga yaitu menentukan titik ekstrim XP YP. Dengan rumus XP-nya yaitu sama dengan cara mencari sumbu simetri, min B per 2A, dan YP-nya yaitu min D per 4A. Karena cara mencari XP sama dengan mencari sumbu simetri, jadi langkah 2 bisa dihilangkan. Dengan artian tidak perlu mengerjakan langkah yang kedua, langsung langkah yang ketiga tidak masalah. Oke? Langkah yang keempat yaitu kita menggambar grafiknya, di mana kita gambar sebuah grafiknya dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang pertama tadi yaitu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X tadi kan X1, 0 dan X2, 0. Misalkan X1-nya di sini. Nah, X1, Y, Y-nya tadi 0. X1, 0. Kemudian X2, misalkan X2-nya di sini, 0. Sini ya. Jadi X2, 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y dengan syaratnya tadi yaitu X-nya sama dengan 0. Di mana misalkan sumbu Y-nya bernilaikan positif, misalkan di sini Y-nya yaitu titik potong terhadap sumbu Y-nya tadi adalah 0, Y. Misalkan Y-nya di sini tadi Y sama dengan C. Di sini ya misalkan.
berarti 0, Y. Nah, di sini. Selanjutnya yaitu karena langkah ketiga dalam menentukan titik ekstrim yaitu XP, YP, di mana XP-nya sama dengan sumbu simetri, jadi langsung saja ke titik ekstrimnya. Di mana XP-nya, XP itu kan sama dengan sumbu simetri ya. Jadi sumbu simetri itu selalu letaknya di antara titik potong terhadap sumbu X, yaitu X1 dan X2. Misalkan di sini adalah XP-nya. Jadi sumbu simetri itu selalu letaknya di tengah. Titik ekstrimnya ya XP, YP. Misalkan YP-nya positif negatif. Misalkan YP-nya di sini. Nah, jadi titik ekstrimnya, nah, ini adalah titik ekstrimnya yaitu XP, YP. XP-nya adalah sama langkahnya dalam mencari sumbu simetri. Jadi yang terakhir kita tarik garis pada setiap titik-titiknya. Nah, ini adalah grafik dari fungsi kuadrat. Nah, di sini biar Ibu mengetahui kalian sudah paham atau belum, di sini Ibu mempunyai satu contoh yaitu fungsi kuadrat di mana Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Nah, ada yang mau maju untuk langkah yang pertama yaitu titik potong sumbu X dan sumbu Y. Saya Bu. Oh iya, maju. Berarti Y-nya ketemu 4. Oke, tepuk tangan. Yaitu menentukan sumbu simetri. Ada yang mau maju? Ya. Iya, silakan maju. Ya, berarti sumbu simetrinya ketemu 2. Oke, nah ini adalah grafik daripada fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Sudah paham ya? Paham. Oke, bisa kembali ke tempatnya. Sampai sini sudah paham semua ya? Paham. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah tugas. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, untuk mengetahui kelompok kalian dengan siapa saja, di sini Ibu mempunyai sebuah kertas yang sudah berisi tulisan suara hewan. Nanti silakan dibunyikan sesuai kertas yang diperoleh, oke? Oke. Nanti kalian bisa mengetahui kalian dengan kelompok siapa. Nah, satu kelompok dengan siapa nanti bisa diketahui dari pengambilan kertas ini, oke? Oh, diacak Bu. Iya, diacak. Diacaknya apa? Menggunakan ini. Misalkan kamu dapat ini, nanti suaranya apa? Kalau hitungan 3 mulai, berarti kalian bunyikan suara kalian. Nanti langsung ke temannya, satu bantu, oke? Oke. Ya. Ayo pilih. Dibuka dulu, silakan dibuka. Sudah ya, sudah dibuka. Dalam hitungan ketiga, silakan berdiri ke kelompoknya masing-masing sesuai suaranya, sambil suara, oke? Oke. 1, 2, 3. Ayo langsung ke kelompoknya dengan suaranya. Potong. Siapa yang ini suara apa? Kucing. Ini. Bagaimana suaranya? Meow. Ini suara apa? Ayam. Bagaimana suaranya? Ketok. Oke, sudah satu kelompok ya. Pun. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKS, lembar kerja siswa. Nah, nanti silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Silakan dicari cara penyelesaiannya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, paham? Paham. Oke. Silakan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan satu kelompoknya. Gimana, bisa ya? Bisa.
depan menulis dan menerangkan. Nah, biar adil, ketua kelompoknya Sweet. Ayo, siapa yang ketuanya? Saya. Ya. Silakan Sweet. Nah, ternyata ini yang menang, ini yang kalah. Berarti yang maju yang kalah. Oke, silakan maju. Nah, sudah, coba lihat. Ya, silakan dijelaskan ke kelompok lain atau ke teman-temannya. Jadi ini tuh sumbu X, koma Y itu 5,0 dan 1,0. Sumbu Y, X sama dengan 0,5. Sumbu simetri sama dengan 3. Titik puncak itu 3,4. Dan ini adalah grafiknya. Nah, jadi di sini sudah diketahui ya, sudah paham ya caranya? Sudah? Sampai sini paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Karena tadi kelompok tersebut berani maju dan sudah menjelaskan. Nah, perwakilan dari kelompoknya silakan maju. Di sini Ibu mempunyai hadiah. Silakan maju kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Maju silakan. Nah, ini adalah hadiahnya. Semoga nanti bisa bermanfaat satu kelompoknya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya yaitu Ibu mempunyai satu kuis untuk dikerjakan setiap individu, nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Iya. Oke. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke Ibu. Selamat mengerjakan. Nggak boleh tolak-tolak, kerjakan sendiri, oke? Iya, Bu. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan di sini. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan cara menggambar grafik fungsi kuadrat ada 4 langkah. Yaitu menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua yaitu sumbu simetri. Yang ketiga yaitu menentukan titik puncak X, Y, Y. Dan yang keempat yaitu menghubungkan semua titiknya, kemudian ditarik garis sehingga terbentuk grafik fungsi kuadrat. Oke, dari sini sudah paham semua ya? Nah, untuk lebih memahami materi hari ini, silakan dikerjakan di buku kalian masing-masing pada halaman 15 tentang menggambar grafik fungsi kuadrat, di mana di situ sudah ada soalnya atau soal-soal yang sudah ada di situ berupa bentuk fungsi kuadrat. Nanti silakan dikerjakan langkah-langkahnya, dikerjakan dengan baik dan benar, oke? Silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Paham? Paham. Berarti minggu depan harus terkumpul semua. Nggak boleh ada yang mengerjakan di sekolah. Itu PR, pekerjaan rumah, bukan PS, yaitu pekerjaan sekolah. Oke, paham ya? Paham. Nah, kemudian silakan untuk minggu depan dipelajari masih sama, yaitu berfungsi kuadrat. Yaitu minggu depan kita mempelajari mengenai menyusun persamaan daripada grafik fungsi kuadrat. Kalau tadi kan dari fungsi kuadrat kita menggambar grafiknya. Nah, kalau minggu depan ada grafiknya, kemudian kita susun menjadi sebuah fungsi kuadrat, menjadi bentuk fungsinya, persamaannya. Paham ya? Paham. Silakan ditutup bukunya semuanya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini, ilmu yang kita pelajari hari ini dari penjelasan Ibu bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga kalian diberi pemahaman tentang materi hari ini. Oke? Berdoa mulai.
penjelasan Ibu kurang menurut kalian, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh